Halo Sobat Bingo, balik lagi dan ketemu lagi dengan aku Vivi Kusuma. Kali ini aku sedang ada di Surabaya dan aku berkesempatan untuk mengunjungi toko yang mengusung gaya hidup zero waste. Ada toko alang-alang di sini dan kita nggak sendirian. Aku ditemenin oleh ownernya langsung. Kita kenalan langsung yuk. Halo Mbak. Halo. Boleh kenalan nggak Mbak? Boleh. Mbak ini sebagai apa di sini? Nama saya Eva, saya founder dan owner juga dari Alang-Alang Zero Waste. Oke, Mbak Eva. Mbak Eva, alang-alang zero waste ini kan masih banyak yang belum tahu ya. Dan ketika beberapa yang tahu pun mau masuk ke sini kayak maju mundur. Ini sebenarnya toko apa sih? Jadi kalau konsepnya itu sebenarnya konsep besarnya namanya bulk store ya. Jadi macam-macam lah sebutannya. Ada yang bilang bulk store, ada yang bilang zero waste store, ada yang bilang toko ramah lingkungan. Tapi ya intinya adalah sebenarnya kita toko kelontong biasa, kita menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, cuman dengan konsep yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi meminimalisir penggunaan kemasan plastik juga gitu. Jadi tapi overall konsepnya lebih dari itu sih. Jadi kita nyediain drop box juga yang memudahkan teman-teman kalau mau belanja sambil ngedrop sampah. Gitu. Bahkan delivery kita juga delivery yang ramah lingkungan, zero emission karena pakai sepeda. Terus macam-macam sih sebenarnya konsepnya tuh emang kita pengen seholistik mungkin konsep ramah lingkungan gitu. Kalau misalnya boleh tahu nih, kenapa Mbak Eva mendirikan alang-alang store ini? Jadi kalau ceritanya tuh dulu emang karena mulai merasakan sendiri ya, jadi emang mulai menerapkan gaya hidup less waste lah, mungkin belum sampai zero waste, sampai sekarang juga masih belajar. Jadi sekitar 2 tahun lalu itu mulai menerapkan gaya hidup itu, terus merasa kebingungan sendiri nih kalau mau belanja. Jadi meskipun di rumah tangga nih, misalnya di rumah kita udah ngurangin sampah kayak apapun, yang namanya kalau sudah harus proses belanja, tapi yang tersedia nih supply di luar sana di supermarket, di warung segala macam barangnya cuman ada yang tersedia dengan kemasan, kan kita jadi ini juga ya, jadi bingung nih gitu loh. Gimana sih caranya kita bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari tapi tetap tidak menghasilkan sampah gitu. Bener. Nah terus belajar ternyata tahu bahwa ada konsep bulk store gitu ya. Sudah mulai ada beberapa di luar negeri. Terus tapi emang di Surabaya kan belum ada. Nah jadi kepikiran dulu ya, kenapa nggak kita bikin aja yang pertama gitu. Waktu itu sih emang belum kebayang ya, maksudnya ini kalau kita bikin toko kayak gini bakal ada yang dateng nggak ya. Maksudnya target customer kita kan sangat spesifik gitu ya, jadi mungkin ada yang bilang juga itu niche market gitu. Tapi kita sih dulu ngerasanya ya coba dulu aja gitu, sambil kita ngasih edukasi dan nyebarin awareness juga tentang gaya hidup ini gitu. Kalau apa tadi bulk store ya? Bulk store sendiri tuh kayak gimana sih Mbak? Kayak harus belanjanya nggak boleh pakai sampah atau kayak gimana? Itu kayak gimana sebenarnya? Jadi kalau istilah bulk store tuh kan sebenarnya artinya toko curah gitu ya. Toko curah. Jadi memang tujuannya adalah mengurangi penggunaan kemasan plastiknya. Caranya bagaimana? Jadi ya kayak teman-teman bisa lihat semua produk-produk kita ya dikemasnya dalam jar-jar gitu ya, jar kalau yang cair dalam dispenser. Nah jadi kalau orang mau beli dia harus bawa wadah sendiri istilahnya gitu. Mereka bawa wadah sendiri, terus nanti mereka bebas tuh mau milih produk apa aja dan diisi berapa aja. Jadi bedanya juga di situ tuh sama kalau kita belanja konvensional lah ya di luaran. Kan misalnya kalau di luar kita mau beli minyak, ya udah yang tersedia di pasaran misalnya cuma yang 0,5 liter dengan yang 1 liter. Kalau di bulk store ya udah bebas mau beli dalam jumlah berapapun sesuai kebutuhan. Jadi emang karena sesuai kebutuhan juga jadinya semoga bisa mengurangi sampah juga gitu. Jadi untuk orang-orang yang mau belanja ke sini, misal mereka bawa tumbler atau bawa kayak tepak sendiri lah ya. Dan di sini nggak menyediakan kemasan kayak plastik atau yang single use gitu ya? Kalau menyediakan kemasan enggak, tapi kita tahu bahwa gaya hidup ini kan masih lumayan relatif baru lah buat kalangan. Jadi kita biasanya sih alternatifnya adalah kita nyediain beberapa
wadah, tapi tetap wadah yang reusable sebenarnya. Jadi kita nyediain jar kaca misalnya, terus nyediain botol-botol yang bisa orang pakai buat misalnya beli terus untuk dipakai untuk beli produknya gitu. Tapi harapannya itu juga jangan dibuang, itu akan jadi kemasan yang reusable terus. Bisa kita membeli ke sini dengan membawa kemasan yang sudah kita beli sebelumnya ya. Bisa. Tapi kan ya gitu juga, kalau misalnya beli wadah di sini berarti kan sebenarnya bisa dibilang ya agak lebih mahal lah, akan lebih murah kalau teman-teman bawa wadah sendiri. Bawa wadah gitu. sendiri ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan misalnya kalau ada orang nggak bawa wadah terus nggak boleh masuk, kan nggak gitu juga gitu. Jadi monggo silahkan, kalau emang ada tertarik dengan beberapa produk ya kita sediain beberapa kemasan yang reusable. Jadi harapannya nanti dipakai ulang ya gitu. Kalau Alang-Alang sendiri udah berdiri dari berapa lama sih Mbak? Kita tuh sebenarnya masih muda ya, jadi startnya itu sekitar Januari 2019 ya. Oh Januari 2019. 1,5 tahun lah. Udah langsung buka toko di sini ya? Iya, langsung di sini. Terus kan dari beberapa aku sempat baca-baca nih di Instagram, terus di websitenya juga, untuk barang-barang yang ada di sini tuh boleh dibeli berapapun yang kita mau gitu ya. Dan mungkin maksudnya kayak gini kali ya, kita kalau misalnya beli barang nih terlalu banyak juga nanti kan takutnya mubazir gitu. Terus kalau misalnya kita mau beli barang yang tidak sesuai takaran kita, nantinya kayak gimana gitu. Kalau di sini kayak ada timbangan khususnya atau kayak gimana Mbak? Iya, nggak ada, yang exactly yang kayak aku bilang tadi, kalian bebas mau beli barang dalam jumlah berapapun gitu. Jadi kayak tadi misalnya contoh yang minyak tadi, kalau di luaran cuma ada 1,5 liter dan 1 liter. Di sini teman-teman mau beli 100 ml pun boleh. Oh bisa ya, 100 ml ya? Bisa, jadi nggak ada jumlah minimal, bebas beli berapapun. Dan nanti harganya itu akan disesuaikan dengan jumlah produk yang teman-teman beli gitu. Kalau Alang-Alang ini dia menjual produk-produk apa aja sih Mbak? Kita lumayan komplit sih Mbak ya. Ini produknya lumayan banyak. Jadi macam-macam. Jadi ada makanan, terus berbagai macam kebutuhan sehari-hari kayak minyak, terus apa lagi misalnya ya. Terus apa nih, kebutuhan body care kayak sabun, sampo dan lain-lain, sampai cotton bud dan lain-lain itu komplit. Terus kemudian ada produk-produk yang kita bilangnya zero waste kit ya. Jadi zero waste kit. Ya jadi macam-macam lah, kayak yang temen tahu misalnya straw, terus cutleries, terus sapu tangan misalnya buat ngegantiin tisu, terus apa lagi cotton pad buat gantiin kapas. Jadi macam-macam produk-produk yang mendukung teman-teman bergaya hidup zero waste itu juga di sini ada gitu. Terus banyak sih, sayur juga kita jual, tapi kita punya metode sendiri supaya nggak ngasihin sampah. Jadi setiap seminggu 2 kali, dan itu modelnya PO. Gitu. Jadi kalau model PO itu teman-teman pesen duluan gitu in advance 2 atau 3 hari, terus nanti kita kabarin ke petani rekanan kita. Langsung ke petaninya ya. Nanti mereka akan panenkan hanya sesuai sejumlah yang udah kita request aja, terus dikirim ke sini, baru nanti teman-teman bisa ambil atau bisa dikirim juga. Jadi benar-benar nggak ada sayur yang tersisa di sini dan di lahan gitu. Jadi semuanya by request ya, biar meminimalisir waste-nya itu tadi. Kalau misalnya untuk aku kan sempat lihat nih Mbak, sempat lihat kayak misalnya ada beberapa di Alang-Alang Store itu jual kue yang ada tagline-nya apa ya, gluten free. Itu maksudnya kayak gini? Itu sebenarnya intinya yang makanan yang sehat aja sih, karena ya itu tadi sebenarnya zero waste itu kan satu sisi dari gaya hidup ramah lingkungan gitu ya. Ada alasannya juga kenapa kita hanya menyuplai bahan-bahan organik. Sebenarnya makanannya di sini semua organik, bumbunya semua organik. Kenapa? Ya karena kita juga mau mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Gitu. Pertanian yang ramah lingkungan itu kan ya berarti dia ramah sama lingkungannya, tidak merusak air, tidak jadi polusi buat tanah, nggak pakai pupuk kimia yang macam-macam gitu, ramah juga buat tubuh kita gitu, dan ramah buat alam gitu. Jadi kita tuh pengen pendekatannya tuh gitu, holistik gitu. Jadi nggak cuman banyak orang yang mengira gaya hidup zero waste tuh ya udah yang penting aku sudah punya sedotan udah beres gitu. Padahal sebenarnya gaya hidup ramah lingkungan jauh lebih banyak banget ya, jauh lebih luas dan apa ya namanya, lebih integratif dari itu gitu. Gitu sih. Terus apa tadi pertanyaannya, lupa aku.
gluten free itu yang gluten free. Nah kalau gluten free itu ya sebenarnya intinya dia snack sehat. Jadi apa ya, kebanyakan tidak pakai terigu. Jadi gluten itu kan sebenarnya zat yang dikandung oleh tepung terigu, gitu. Tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau sebenarnya kita tuh banyak sekali produk makanan kita pakai tepung terigu, tapi sebenarnya tepung terigu itu kita impor semua. Oh impor ya Pak ya? Itu kan dari gandum. Kita kan nggak punya gandum di Indonesia. Itu kita impor. Kalau kita ngimpor berarti apa ya, jejak karbonnya luar biasa besar. Kenapa nggak kita pakai tepung-tepung lokal yang nggak kalah enak dan nikmatnya dan kaya banget gitu. Jadi kalau kue-kue gluten free itu ya intinya dia sebenarnya nggak pakai terigu gitu doang. Sebenarnya sederhananya. Jadi kita pakai apa ya, tepung lokal, tepung jagung, tepung beras, tepung pati Garut, tepung ubi, ini macam-macam gitu, tepung singkong gitu. Dan jatuhnya jadinya lebih sehat sebenarnya, buat pencernaan tuh lebih sehat. Lebih sehat juga ya. Semacam kalau di sini ada kayak gula itu kan yang bukan hanya gula pasir aja gitu. Bener. Terus untuk segmen pasarnya sendiri nih, untuk segmen pasarnya pernah nggak sih dari alang-alang ini dapat orderan dari luar Surabaya? Terus itu gimana kalau misalnya kirim? Bisa, jadi di sini tuh customer kita ada yang bisa datang langsung. Kalau buat teman-teman yang masih di sekitaran Surabaya tapi nggak bisa datang, kita ada layanan delivery pakai kurir sepeda tadi. Kurir sepeda. Terus kemudian kalau yang di luar kota kita bisa ngirim paket gitu. Tapi paketnya juga sebisa mungkin ramah lingkungan. Jadi biasanya kita pakai kardus bekas. Jadi kardusnya tuh kardus bekas, bukan kardus yang beli khusus. Kemudian penggantinya bubble wrap itu kita pakai shredded paper, jadi apa tuh, kertas yang dicacah atau koran bekas gitu. Terus kemudian biasanya kita udah ngomong duluan ya ke customer gitu bahwa ini adalah paket yang ramah lingkungan. Jadi kita nggak bisa pakai kemasan yang kemasan yang akan menghasilkan sampah gitu istilahnya ya. Jadi alternatifnya bisa pakai, kita punya kresek singkong juga. Ada kresek singkong ya, cassava bag itu ya? Cassava bag, jadi itu bisa dipakai untuk ngemas item-item makanan gitu. Terus kalau yang lainnya biasanya jar-jarnya ya bisa beli jar atau kita pakai jar yang udah reuse. Yang udah reuse. Tapi sempat tutup nggak sih Mbak selama pandemi ini? Iya, sempat tutup. Akhirnya dengan berat hati selama 5 bulan kemarin kita tutup dulu karena memang ya karena keadaan ya. Tapi kita tetap terima delivery waktu itu. Tetap menerima delivery. Mbak, boleh nggak sih kalau misalnya aku sekalian jalan-jalan mau nge-review kayak barang ini tuh kegunaannya apa nggak sih? Boleh ya Mbak ya? Iya, boleh. Mbak Eva, aku tuh teman-teman sekarang itu kan lagi booming ya, apalagi kita sebagai cewek nih. Nah, cewek itu kan pasti setiap bulan kedatangan tamu gitu. Nah, aku sempat baca-baca artikelnya itu kalau misalnya kita pakai pembalut konvensional, dia kan mengandung klorin, mengandung pemutih dan bikin iritasi. Betul. Nah, terus ada lagi solusinya dan dia juga tidak merusak lingkungan karena kan pembalut itu nggak bisa diurai ya, bener. Nah, itu ada apa aja sih Mbak kalau di Zero Waste itu untuk cara mengganti kita beralih dari ini pembalut konvensional itu? Benar-benar. Jadi ada beberapa alternatif sebenarnya ya. Jadi intinya kan kenapa pembalut yang biasa ya, pembalut sekali pakai itu nggak baik buat lingkungan, selain karena alasan kesehatan, ya alasan lingkungan juga. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak alasan yang bikin kita harusnya mulai beralih gitu. Nah, alternatifnya apa? Sebenarnya ini namanya, kita nyebutnya pembalut kain ya. Ini pembalut kain. Jadi sebenarnya dia sama kayak pembalut biasa, cuman emang bahannya materialnya dari kain. Kelebihannya apa? Dia washable, jadi bisa dicuci dan bisa dipakai ulang. Dan ini sebenarnya mungkin banyak orang yang takut tembus atau segala macam, tapi ini sebenarnya asal dicoba sendiri, ini sebenarnya nyaman banget dipakai. Terus kelebihannya juga ya lebih hemat ya, karena habis dipakai ya sebenarnya bisa dicuci, terus nanti bisa dipakai ulang. Bertahan sampai berapa tahun Mbak dipakainya? Nah, kalau ini sih tergantung ini ya, pemeliharaan sebenarnya, tapi bisa sampai up to 5 years kok sebenarnya. Sampai 5 tahun tuh masih bisa bertahan. Bener. Asal perawatannya bagus. Nah, terus alternatif berikutnya sebenarnya bisa pakai yang kita sebut menstrual cup ya. Jadi menstrual cup tuh bentuknya kayak gini sebenarnya. Ini sama, cuman beda ukuran aja. Menstrual cup itu intinya adalah apa nih nyebutnya ya, jadi dia bahannya dari silikon medical grade, dia aman. Jadi
dimasukin ke dalam vagina, terus nanti dia akan menampung darah nih di sini. Terus kalau udah penuh gimana, Mbak? Kalau udah penuh tinggal dikeluarin, terus kita buang darahnya, terus habis dicuci simple aja pakai sabun lembut gitu, terus bisa dipakai lagi. Gitu. Dan ini memang mungkin agak mahal investasi awalnya, mungkin sekitar ini kita jual 399.000, tapi sebenarnya dia bisa bertahan 10 tahun. Jadi kalau teman-teman kalkulasi sebenarnya dengan pengeluaran pakai pembalut sekali pakai tiap bulan gitu ya, dibandingkan pakai ini jauh lebih hemat sebenarnya. Dan nggak bikin iritasi ya? Dan nggak bikin iritasi, ini jauh lebih sehat. Jadi banyak banget, aku udah dengar banyak testimoni, dan aku udah pakai ini juga udah hampir 3 tahun, dan emang ngerasain ininya ya, benefitnya enak banget dipakainya, nyaman juga, nggak gampang bocor, bisa dipakai buat lari, maraton, berenang segala macam, ya? senam gitu. Jadi nyaman banget dan jauh lebih sehat dia sebenarnya karena nggak ada bahan kimianya. Terus kalau misalnya untuk men's pad sendiri apa ya, itu kan cucinya dia nggak bisa pakai deterjen konvensional juga kan ya, karena nanti ada kayak residu kayak gimana sih itu, Mbak? Jadi kalau cara nyucinya sebenarnya direkomendasikan pakai sabun yang lebih ramah lingkungan ya. Dan opsinya tuh banyak. Nanti di sini teman-teman bisa lihat kita bisa pakai lerak misalnya, atau pakai deterjen yang ramah lingkungan gitu. Deterjen yang homemade sih biasanya ya. Gitu. Jadi sebenarnya nyucinya biasa, cuman kita rekomendasiin pakai deterjen yang lebih ramah lingkungan. Jadi nggak ada residu kimianya itu. Mbak, kalau misalnya di sini kan juga ada tuh, aku lihat ada toothbrush yang ada sikat gigi, dia tuh terbuat dari bambu. Cuma kalau misalnya pakai yang biasa, itu yang dijual di supermarket, kenapa Mbak? Sebenarnya masalahnya tuh cuma di sini sih, di bagian gagangnya itu. Jadi kalau yang konvensional tuh kan gagangnya plastik ya, dan bayangin kita kan ganti sikat gigi itu rutin ya, tiap berapa bulan sekali. Ya bayangin aja berarti kita produce sampah plastik itu setiap beberapa bulan gitu. Dan masih belum bisa didaur ulang juga. Dan belum bisa didaur ulang gitu. Nah, jadi ya ada alternatif yang lebih ramah lingkungan, pakai yang dari bahan bambu gitu. Tapi itu gagangnya aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk brushnya ini memang masih pakai bahan nilon kalau nggak salah, dan ini memang masih belum degradable dan compostable sebenarnya. Gitu. Belum ada teknologi di seluruh dunia bahkan belum. Cuma mungkin kita bisa menanggulangi dari ini ya. Jadi memang sebenarnya cara yang benar kalau udah waktunya ganti sikat gigi itu ini dicopot pakai tang. Pakai tang. Dicopot pakai tang, terus ininya dikomposin, masukin ke komposter. Terus yang ini memang dibuang secara bertanggung jawab. Tapi itu untuk komposnya bisa skala ini kan, skala rumah. Iya, skala bisa. Rumah ya. Cuma memang kalau bahan kayu ya agak lama dikit lah. Nah, ini buat apa ya? Ini tuh pengganti shower puff. Oh, pengganti shower puff ya. Shower puff yang biasa yang dari plastik itu bisa pakai ini. Ini tuh bahannya dari katun rami. Jadi katun rami. Jadi soalnya kalau misalnya pakai yang shower cup itu kan masih yang plastik gitu plastik, ya. Bener, dan gampang rusak. Ini juga ada alternatif lainnya. Ini dari apa, Mbak? Ini dari Lufa, dari gambas. Oh, gambas. Itu ada gambas utuh, ada gambas yang udah dipotong. Ini yang udah dibentuk lebih enak lah istilahnya buat gini. Dia puffy juga kok, berbusa gitu, dan ini kainnya dari upcycled kain-kain. Ya. Nah, ini juga aku melihat ada satu yang unik nih. Satu yang unik itu kan biasanya kalau orang pakai sampo ya, sampo itu kan yang cair gitu langsung dipakai. Nah, ini tuh ada yang unik, ternyata ada sampo yang bentuknya bar. Itu khasiatnya juga kayak gimana, Mbak? Kenapa kok memilih akhirnya ada sampo bar ini? Sebenarnya sama sih, semua tuh concernnya kenapa kita punya produk-produk seperti ini yang sampo. Oh, ini yang sampo ya, ini yang sabun. Jadi sebenarnya mereka tuh sama persis kayak sampo biasa, cuman bedanya formatnya bar gitu. Cara pakainya juga gampang, cuman kayak pakai sabun biasa, sabun batangan biasa. Dia kalau diginiin berbusa, tinggal tinggal ditapin aja gitu ya. Di rambut, dia berbusa, dan karena dia nggak punya nggak ada bahan kimia, triclosan, paraben dan lain-lain, jauh lebih sehat di kulit. Itu ngerasain sendiri kok. Jadi sebenarnya produk-produk di sini tuh produk-produk yang udah terkurasi semua. Jadi yang istilahnya saya dan teman-teman rekomendasiin gitu. Jadi kita sebenarnya nggak sembarang nerima produk gitu. Nggak sembarangan. Semuanya kita kurasi dulu. So kalau misalnya kita pakai sampo yang dari yang konvensional itu kan beberapa juga mengandung bahan kimianya yang nggak boleh banget kan ya. Benar.
Kalau yang di kulkas ini section apa aja? Iya, ini lagi nggak cantik sih Lagi tampilannya. nggak cantik, nggak mau nggak? Jadi ini sebenarnya sayur organik. Oh, sayur organik. Tapi kita simpan di kulkas dulu sementara. Ini ada beberapa dressing. Nah, Oke. jadi ada petis yang vegan, terus Petis vegan gimana tuh Mbak? Kan biasa petis dari udang tuh. iya, ini berarti ya ada bahan penggantinya aja pakai Ada seaweed. banget ini. Uh-uh. Oke. Pokoknya macam-macam yang lain, ada butter juga, semuanya homemade, dibuat sama artisan lokal kita di Surabaya. Dan ini semua produk yang ada kemasannya begini. Ini kan agak susah ya kalau dijual curah. Iya. Nah, jadi nggak apa-apa kita pakai kemasan jar, tapi semua produk yang ada kemasannya di sini semua tuh bisa dibalikin. Bisa dan dibalikin. bakal dikasih cashback. Oh, dikasih Gitu. cashback. Keren banget, keren. Jadi kalau balikin wadah tuh dapat 2.000. Oh, dapat 2.000. Keren nih buat Nanti akan teman-teman yang dipakai lagi. belanja ya. Bener. Dibalikin dapat cashback 2.000 bisa buat belanja lagi Bisa gitu. buat belanja lagi. Keren. Oh, kalau ini untuk Iya, section ini ini tote ya. bag lah ya. Tote bag. Oke. Oh, ini kayaknya ada buat ini ya untuk cewek-cewek skincare pengganti kapasnya ini ya, Mbak ya. Bener, ini Ada cotton pad ya. Betul. Oke, ada cotton pad. Terus ini apa, Mbak? Kayak kemiri gitu modelnya. Itu bedak dingin sih sebenarnya. Oh, bedak dingin. Iya, bedak dingin mungkin. Itu bedak apa tuh? Peninggalan leluhur ya. Peninggalan leluhur. Yang biasanya dulu tuh dipakai petani ya buat ngedinginin kulit kalau habis kerja di sawah pakai bedak dingin. Nah, tapi itu sebenarnya bahannya semuanya natural. Oke. Terus bagus buat masker. Bisa buat masker. Emang buat masker. Oh, buat masker ya. Ha-ha. Keren banget. Yuk kita di belakang ini ada apa aja? Mbak? Ini yang produk-produk cair. Jadi ini ada honey, ada madu. Ini madu ya? Hitam ini. Raw organik. Oh, yang raw. Organic honey dari NTT. Terus kecapnya organik, gula dari singkong. Wow, aku baru tahu kalau misalnya ada gula dari singkong Ada. itu. Jadi singkong tuh sebenarnya kaya manfaat, bisa dibikin Kaya tepung, manfaat ya. gula. Oke. Kalau ini EVCO, extra virgin coconut oil. Ini buat apa biasanya? Macam-macam sebenarnya dikonsumsi juga bagus. Terus tapi bisa dipakai jadi lotion. Bisa ini tuh apa ya bisa dibilang ya bahan baku paling umum di kosmetik yang ramah lingkungan. Gitu. Karena dia bagus banget buat kulit, buat rambut. Ngelembapin juga. Keren banget, banyak banget manfaatnya. Terus ada apa lagi nih, Mbak? Ini minyak kelapa. Minyak kelapa biasa, tapi biasanya yang buat ngegoreng. Buat ngegoreng ya, coconut. yang lebih ramah lingkungan lah Bener. ya. Oke. Ini ini macam-macam kopi atau teh ya? Iya benar. Ini berasal dari mana Kakao aja? sih, ini sebenarnya kakao dari Bali. Oh, Jadi dari kita Bali. emang sebisa mungkin lokal semua sih produknya. Lokal ya? Terus ini ada teh, ada kopinya juga semua lokal. Ada teh chamomile, ada teh telang juga. Malang. Ini tuh untuk yang Ini teh ya? strainernya. Strainernya ya. Karena teh yang kita Konvensional jual, itu? ya teh yang curah nih. Oh, yang curah. Loose leaf. Loose leaf-nya. Jadi dia nggak pakai tea bag karena tea bag itu pun sebenarnya dia ada sampah profit itu dibikin dari plastik juga. Oh, dari sebenarnya, plastik. selulosnya plastik. nggak bisa yang langsung dikompas juga ya. Bener. Untuk itu. Jadi meminimalisirnya menggunakan apa ini namanya? Tea strainer. Tea stand. Gampang banget kok makainya sebenarnya Cuma. misalnya ini ya. Dimasukin ya? Iya cuma tinggal di beginiin, masukin loose leaf-nya. Loose leaf-nya Terus dimasukin. ditutup, dicemplungin. Oke. Gitu. Nanti kalau udah tinggal dibuang ampasnya, dikomposin. Oh, keren banget. Sabun cuci yang ramah lingkungan. Kemarin tadi belum sempat dijelasin. Iya, lerak. Aku tuh soalnya kalau pakai ini ya Mbak, pakai deterjen, tanganku tuh kayak panas. Iya, terus bener. akhirnya kayak agak Iritasi. melupas gitu kan, iritasi. Dan karena tahu di sini ada lera, akhirnya waktu itu aku langsung beli 50.000, aku bawa ke Bali gitu. Nah ini biasanya buat cuci batik awalnya kan. Bener. Nanti dia berbusa nggak? Busa. Oh. Jadi aku campur pakai ini kulit jeruk biasanya. Kulit jeruk, ya. Aku kulit jeruk gitu. Nah ini juga laundry powdernya ini homemade juga sebenarnya. Dari apa ini Mbak? Jadi sebenarnya orang kalau bikin sabun itu bentuk pertamanya pasti bar sebenarnya. Jadi dia jadinya laundry soap bar gini. Kayak sabun biasa tapi untuk laundry. Dari minyak kelapa. Minyak kelapa itu punya daya pembersih yang paling hebat sebenarnya. Tapi dia jatuhnya kering banget. Tapi ini tuh ampuh banget, bahkan buat ngilangin darah-darah di men's pad nih oke banget. Ih, keren. Gitu. Tapi dia jadinya emang agak agak kuat, agak
strong gitu loh. Jadi mungkin tangan bisa agak ini juga. Agak ini. Nah jadi kalau ini udah ditambahin washing soda. Washing soda. Makanya ini di Bali biasanya emang buat noda membandel. Kita biasanya hancurinnya ini buat noda membandel. Ini noda apa sih, baju sehari-hari gitu loh yang kayak cuma keringat. Ini buat noda di kerah, darah, noda tinta, kecap gitu. Jadi kalau misalnya iritasi itu daripada ke dokter terus kena eskema gitu, mending ganti deterjennya jadi berupa keluaran ini. Dan di luar negeri lap itu mahal banget, mahal parah. Jadi beruntunglah kita tuh sebenarnya lap tumbuh dengan subur di mana-mana di Indonesia. Mbak dapatnya dari mana nih kalau lap? Kalau Masih di Surabaya apa gimana? Iya, masih dari Surabaya. Oh masih ada di Surabaya? Tapi dia bukan petani langsungnya sih, dia kayak pengumpulnya dari petani lerak. Gitu. Jadi udah lebih apa namanya, ke grade, ke sortir. Karena kalau enggak tuh emang kadang daun-daunnya masih ada gitu-gitu. Dempet banget. Iya, kita nggak ada waktu sih buat sortir kalau dari petani banget. Ini tuh wadah dari kertas bekas. Jadi kalau salah satunya kalau misalnya nggak bawa wadah gitu, bisa pakai ini. Misalnya beli ini. Gitu. Tapi tetap kita charge sih sebenarnya. Kita charge 200 sampai 500 gitu. Jadi emang tetap supaya apa ya namanya, dikasih cambuk buat bawa wadah sendiri. Ini tuh daur ulang dari ban bekas. Klip kabel, dompet. Oh, dari ban. Dari ban bekas. Ini jadi dari teman-teman juga, kita bantu jualin. Ini teh semua. Teh. Dan ini teh lokal banget. Lokal banget. Blue ginger itu dari telang, jahe, serai. Kalau ini apa? Indigenous tea itu dari macam-macam kunyit, jahe, apalagi ya, temulawak. Temulawak ya. Kalau royalty ini wedang ubuh sebenarnya. Wedang ubuh ya. Cuman yang udah dicacah. Udah dicacah. Jadi itu penggunaannya gimana Mbak? Orang tinggal diseduh aja atau kayak gimana? Benar, diseduh pakai tea strainer itu. Oh, pakai tea strainer itu. Soalnya aku pernah nih nyoba yang waktu mendaki, aku langsung masukin aja. Mau minum banyak ampasnya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayak ditunggu kalau nggak mau pakai strainer ya. Saya juga jarang pakai strainer, ya udah ditunggu agak ngendep aja. Agak gitu. ngendep. Tapi kalau terganggu ya tea strainer bisa pakai itu. Ini teh-tehan, terus ini grain ya oat, terus pastanya pun dari singkong. Dari singkong ya ini ya. Ada beberapa seeds. Ada chia seed juga. Chia, cranberry. Terus ini kacang-kacang lokal, kacang merah, kacang hijau, ada almond, gulanya ada gula kelapa nih. Terus kalau garamnya kita pakai sea salt, ini kebanyakan dari Bali semua nih, amer. Sea saltnya ya. Terus kemudian ada garam vulkanik juga dari Gerobokan. Oh, dari Gerobokan. Oke. Terus ada ya ini toppingnya biasanya coconut flakes. Ini kayak akar-akar apa sih Mbak? Ini mie sebenarnya, mie letak. Mie letak Oh, itu mie dari singkong. Mie dari singkong. Ini dari khasnya Bantul, Jogja. Bantul. Gitu. Aku kira kayak semacam akar. Bihun, tapi ini enak banget. enak Jauh lebih banget enak ya. dari kayak bihun biasa. ya. Bener. Ini mie tradisionalnya orang Jogja. Dan kalau misalnya teman-teman males numbuk jahe, di sini juga disediain yang udah bubuk ya. Benar, ini jadi intinya nih bumbu dapur nih semua. Ada temulawak, kunyit, ketumbar, kayu manis, ada yang bubuk, ada yang batang, jahe-jahe, kaldu jamur, kaldu sapi, sama lada. Sebenarnya masih banyak sih yang lain, banyak cuman ya. ini kita masih proses restock karena baru buka kemarin. Baru buka ya. Biasanya komplit. Mbak, ini tuh kayak semacam pengganti tisu nggak sih? Benar, ini pengganti tisu atau pengganti lap-lap lah. Lap-lap. Tapi jadi dia sebenarnya uniknya lapnya ini tuh merekat satu sama lain. Gitu. Jadi misalnya ditarik nih ya, ini contoh nih, misalnya ditarik tuh, dia sebenarnya nggak ada perekatnya, dia merekat dari kain satu sama lain, merekat sendiri. Merekat sendiri dari kainnya. Bener. Ya. Oke. Jadi bisa buat apa tuh namanya, wipe baby gitu. Terus dicuci bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Jadi intinya
produk ramah lingkungan tuh adalah produk yang reusable sebenarnya. Reusable ya. Nggak harus fancy kayak gini, bisa pakai bahan sendiri di rumah juga bisa gitu. Tapi kan kalau misalnya keterbatasan, malas bikin atau nggak punya skillnya, boleh beli. Tapi kita emang apa ya, nggak mendorong orang untuk jadi apa ya, bergaya hidup konsumerisme sih sebenarnya. Jadi dia beli seperlunya aja gitu. Beli seperlunya aja, bener. Sesuai kebutuhan kalian. Mbak, berarti aku juga sempat lihat itu di kotak biru kan banyak ini ya, kayak bekas-bekas kabel-kabel charger atau apa itu. Ini sebenarnya kotak buat apa sih? Ini tuh Dropbox-nya e-waste atau electronic waste. Jadi kita kerjasama sama e-waste RJ, ada komunitas yang dia memang apa ya, concern lah sama sampah-sampah elektronik gitu. Jadi kan kadang-kadang kita bingung yang harus dibuang kemana nih sampah-sampah kayak gini. Padahal sampah-sampah kayak gini tuh banyak banget komponen B3-nya gitu. Jadi nggak boleh dibuang sembarangan karena bakal merusak lingkungan banget. Nah, jadi boleh dikumpulin di sini sambil belanja, bisa tinggal dimasukin. Jadi isinya macem-macem, semua kabel-kabel yang nggak kepake, terus nih kabel-kabel, baterai, terus alat-alat elektronik yang udah rusak-rusak gitu. Pokoknya yang kayak semacam kabel-kabel boleh langsung di drop aja ke sini ya. Iya, asal yang masih kecil. Yang masih kecil. Kalau yang segede apa tuh namanya, kulkas, belum bisa. Belum bisa ya, mending dirombeng. Sama kalau ini Dropbox baju. Ini kita kerjasama juga sama komunitas di Surabaya. Namanya kayak No Klambimu. Tapi ini lagi kosong karena baru kemarin diambil. Kayak No Klambimu itu jadi dia nge-recycle produk-produk apa tuh? Bukan produk ya, baju pakaian yang udah nggak layak pakai gitu, yang kalau untuk didonasiin itu ke orang agak sungkan, nah itu bisa langsung di drop di sini. Nanti sama teman-teman kayak No Klambimu, mereka kerja sama lagi sama UMKM ibu-ibu di Surabaya. Ini diolah jadi macam-macam kayak tote bag ini dari sini. Oh, dari sini. Benar. Jadi nggak terbuang sia-sia semua. Terus kadang mereka jualin lagi di sini. Jadi sebenarnya circular ekonominya berarti berjalan ya. Iya. Dinamikanya bagus di sini. Benar. Oke. Mbak, terakhir nih Mbak, kalau misalnya teman-teman ketika mungkin yang dari luar kota mau visit ke Surabaya atau teman-teman yang ada di Surabaya, kalau misalnya mereka mau datang ke toko ini, mau membeli sesuatu yang dibutuhkan, caranya gimana tuh Mbak? Monggo datang aja, kita akan dengan senang hati menyambut teman-teman semua. Jangan lupa bawa wadah sendiri karena itu bakal lebih hemat dan lebih convenient juga buat teman-teman. Lebih baik lagi kalau misalnya tuh udah di list tuh akan belanja apa. Jadi sampai kesininya nggak kalap dan bisa tetap belanja sesuai kebutuhan aja. Kalau ada pertanyaan masih bingung ini makainya gimana, monggo ngobrol sama kita. Karena kita juga senang ngobrol sama teman-teman gitu. Maksudnya bukan berarti kita ini udah jago zero waste, enggak, kita sama-sama belajar. Kita juga biasanya banyak banget belajar dari teman-teman pengunjung kita malah gitu. Ini ada di jalan apa namanya Mbak? Ini kita di Ruko ST Square, Kafling A2, alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 56 sampai 58 Surabaya. Deket kampus Uneria C ya? Kampus Uneria C. Untuk ada Instagramnya nggak nih Mbak? Ada, di @alang_alang_zero_waste. Nah buat teman-teman yang misalnya mau belanja dan mau merubah apa ya, gaya hidupnya untuk bisa lebih zero waste ya Mbak ya, bisa untuk kita meminimalisir sampah, teman-teman bisa datang langsung ke sini, ke Alang-Alang Zero Waste Store. Nah teman-teman bakalan menemukan banyak apa ya, banyak barang-barang yang sebenarnya kita butuh sehari-hari gitu. Mbak Eva makasih banyak. Iya, sama-sama. Iya, ada pesan nggak buat teman-teman? Apa ya? Ya intinya jangan takut nyobain. Menurutku perjalanan untuk bergaya hidup minim sampah itu adalah it's a journey. Jangan takut mencoba, terus jangan pantang menyerah. Terus nikmati prosesnya. Jadi misalnya kadang-kadang nggak usah dibawa stres, maksudnya kalau misalnya di perjalanan kita kadang-kadang masih suka skip sesuatu, it's okay, nikmati prosesnya gitu. Selama kita sadar kita we're doing something sekecil apapun untuk bumi kita gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sekian untuk tayangan kita di Gringo Edu, dan kita akan datang lagi dengan channel dan diskusi yang lebih banyak. Jangan lupa stay tune di Gringo Edu. Bye bye.